yang belum pernah Bapak informasikan. Sebelum lagi saya tanya Pak, di komoditas Bapak rata-rata di padi Pak ya? Padi, kemudian juga pernah ada keluhan Pak, Bapak mupuk banyak-banyak tapi hasilnya masih segitu-gitu aja? Pernah Pak? Atau masih sampai sekarang? Tergantung ya. Tergantung cuaca. Oke. Jadi kira-kira penyebabnya apa Pak? Kalau misalnya kita udah pupuk banyak, tapi kok hasilnya kok nggak ada perubahan gitu. Satu hujan. Ya kekeringan tadi kurang Pak. Ada lagi? Jadi sebenarnya meningkatnya produktivitas itu dikarenakan banyak faktor Pak ya. Satu cuaca memang, kedua kualitas tanah Bapak, kualitas tanah. Jadi memang kalau di tempat kami sebelumnya tadi ada juga yang mengeluhkan sama Pak, sudah banyak pupuk tapi ternyata produksinya nggak meningkat. Rupanya kondisi tanahnya tadi jenuh Pak, keras. Bapak ada keras tanahnya? Keras. Kalau pernah dicangkul bawahnya ada kuning Pak, kuning-kuning kayak karat atau enggak? Atau keras saja? Kuning-kuning kayak tanah liat itu ya. Kalau dia kena air kayak airnya berkarat gitu ya. Betul Pak ya? Nah kalau kondisi seperti itu Pak, sebenarnya itu tuh tanahnya tuh asam Pak. Jadi untuk memupuk itu sebaiknya tanah itu netral Pak, jangan masam. Karena kalau tanahnya masam, sebanyak apapun Bapak mupuk, hasilnya segitu-gitu aja Pak. Nah, karena kenapa tanah masam itu satu penyebabnya dia mengikat unsur hara yang Bapak tabur, yang Bapak kasihin pupuk. Nah itu dia terikat dengan zat asamnya Pak. Biasanya itu zatnya itu besi Pak, Fe atau aluminium Al. Nah itu mengikat, akhirnya mengikat yang unsur hara pupuk, malah menjadi racun di tanaman. Tadi efeknya tanahnya mengeras, seperti itu kan Pak, jenuh dia, Bapak banyak pupuk, hasilnya segitulah Pak. Kemudian juga faktor lain di tanah itu kan Pak ada bakteri Pak ya. Jadi di tanah itu Bapak ada bakteri baik. Bakteri baik itu yaitu bakteri yang mengolah unsur hara yang ada di tanah Bapak, termasuk pupuk ataupun unsur hara yang sudah ada sebelumnya di tanah, itu diolah sehingga bisa dimakan oleh tanaman melalui perakaran. Nah, jadi kalau bakteri itu tidak ada Pak, bakteri itu tidak ada ya tetap makannya banyak, tapi nggak ada sendok Pak misalnya, atau tangannya kotor, makanya kan susah. Nah itu jadi gunanya bakteri itu tetap harus ada Pak. Itulah yang membuat tanah itu subur atau tidak, dengan banyaknya bakteri yang membantu unsur hara agar terurai dan diserap oleh tanaman. Jadi seperti itu Pak. Nah jadi kalau tanah asam itu Bapak, tanah asam itu satu sisi dia membunuh bakteri, kedua juga zat yang asam itu mengikat dari unsur hara tanah Bapak. Bapak pernah mengapur tanaman Bapak? Jarang. Ada ya Pak pernah sering pernah dikapur tanahnya? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Nah, karena pH-nya asam Pak, itu harusnya dikapur. Harusnya dikapur Bapak. Mau nggak mau Pak ya? Daripada Bapak produksinya nggak naik-naik, itu harus dikapur. Satu sisi. Jadi biar pH-nya netral. Ya kalau posisi pH netral itu sekitar 7 Pak. Sekitar 7. Tapi 6,5 itu bisa. 6,5 sampai 7. Atau bisa agak asam sedikit itu 5,5 sampai 6 tuh boleh. Masih bisa Pak. Nah, jadi kandungan-kandungan tersebut memang harus benar-benar bisa diserap oleh tanaman sehingga produktivitas Bapak itu meningkat.